Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami channel Wijaya WT, Wadyabala Wijaya WT yang budiman dimanapun Anda berada. Salam persatuan, satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa. Salam NKRI, Pancasila Sakti, Undang-Undang 45 Indonesia Jaya. Salam budaya, Rahayu. Wadyabala Wijaya WT dimanapun Anda berada yang budiman. Pada episode kali ini saya akan mengulas sebuah sejarah Jawa Dwipa yang tercatat dalam sebuah naskah-naskah kuno, sejarah-sejarah klasik kuno masa lalu, yang tersimpan, yang tercatat dan diyakini sebagai awal mula penduduk Jawa Dwipa dahulu kala. Hal ini tentunya akan menjadikan pro dan kontra. Namanya sejarah itu mesti ada distorsi, tapi kita bisa mengambil kesimpulan dan hikmahnya saja. Kecuali mungkin sebuah kitab suci seperti Al-Quran atau yang lainnya, Al-Hadis, yang mungkin bisa diyakini sebagai ketentuan yang baku. Apabila sejarah atau keterangan di dalam sebuah kitab suci seperti Al-Quran atau hadis itu harus diyakini. Akan tetapi apabila sebuah keterangan penjelasan terkait sejarah, ya kembali kepada pemirsa Wadyabala dimanapun Anda berada, boleh percaya boleh tidak, tetapi sebagai orang Jawa, orang Indonesia, seyogianya harus mengetahui asal-usul bangsanya dan meyakini sejarah bangsanya. Baik, Wadyabala Wijaya WT dimanapun Anda berada yang berbahagia, diambil dari catatan tahun 1931 yang menyadul dari Eyang Guru Canggah, berarti kisaran tahun 1800-an. Itu seorang pandita kanu di Paredan Kendeng Ngagapuro, Komahan Sukolilo, daerah Prawoto, ya daerah sekitar Pati, Grobogan, Pajang dahulu lah dan sekitarnya. Pesan dari Suwargi almarhum yang Penembahan Kano itu adalah Suro Diro Joyo Ningrat lebur dening pangastuti. Pada zaman penjajahan Walandi dan Nippon, orang-orang Belanda, penjajah Belanda, penjajah Jepang, sejarah ini terkubur, terpendam, atau tidak diulas, tidak dieksploitasi, ditutup-tutupi. Lalu dawuh dari Eyang Penembahan Kano pada saat itu, setelah wong kebobule mulai kandang, yaitu orang-orang Belanda, penjajah Belanda hingga Jepang itu pulang ke negaranya, kalah dengan bangsa kita dalam peperangan pada saat itu, sehingga kita merdeka tahun 1945. Sejarah ini mulai muncul kembali, mulai terungkap kembali di kalangan budayawan Jawa, kalangan keraton seperti Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan yang lainnya. Dahulu kala dikisahkan Jawa Dwipa bisa dilihat di dalam sebuah peta kuno dan peta di era modern. Pada saat era Jawa Dwipa
Saat itu pegunungan Kendeng bentuknya terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama disebut dengan Pegunungan Kidul atau dinamakan dengan Pegunungan Kendeng Tua. Yang kedua, bagian tersebut dinamakan dengan Pegunungan Lor atau dinamakan dengan Pegunungan Nusa Kendeng. Yang pertama kita ulas sehingga akan menarik kesimpulan penduduk-penduduk orang Jawa Dipa zaman dahulu kala. Mungkin ini prasejarah ya, sehingga nanti berkaitan dengan lainnya. Mengapa nanti orang-orang Jawa dikatakan orang-orang Homo sapien dan lain sebagainya, teori-teori dari. Tetapi apabila dilihat dari Serat Pangnengen dan Pangiwo di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, penerus dinasti Mataram, penerus dinasti Padang hingga ke Majapahit dan seterusnya, di Serat Panengen dan Pangiwo itu penduduk bangsa Jawa itu adalah anak cucu Nabi Adam dari Nabi Sis alaihi salam, dari putranya Nabi Sis yang bernama Sayyid Anwar, yang nanti menurunkan para dewata di tanah Jawa, orang-orang yang dianggap suci, yang membawa peradaban, yang akhirnya dimuliakan menjadi sesembahan oleh agama lain. Tapi pada intinya penduduk Jawa dahulu kala, kalau kita merujuk di data-data keraton di Serat Panengen dan Pangiwo, itu penduduk Jawa leluhurnya adalah keturunan Nabi Adam dari jalur Nabi Sis alaihissalam, dari putranya Nabi Sis alaihissalam yang bernama Sayyid Anwar, yang menjadi para dewata di tanah Jawa ini, lalu disembah oleh sebagian orang yang sebenarnya beliau-beliau itu adalah orang-orang suci, orang-orang yang dimuliakan pada saat itu hingga sekarang menurunkan bangsa Jawa. Kembali kepada data masa kuno yang silam, di Pegunungan Kendeng Kidul itu mulai dari timur Pegunungan Kabuh Kabupaten Jombang sampai arah barat Pegunungan Masaran Kabupaten Sragen, itu ada penduduknya zaman dahulu kala. Akan tetapi disebabkan adanya gempa Gunung Lawu pada saat zaman 9.000 tahun yang lalu, menjadikan pegunungan ini dinamai dengan Pegunungan Watu Jago yang menghadap ke barat, menjadi lembah Ngawi dan menjadi jalan aliran Bengawan Solo menembus ke utara sampai Cepu. Sebelum gempa meletusnya Gunung Lawu 9.000 tahun yang lalu, Pegunungan Watu Jago sampai Pegunungan Masaran Kabupaten Sragen, daerah ini dihuni oleh penduduk yang bersosok yang masih kolot, kuno, tidak mengenal tata cara berpakaian atau berbudaya, yang tidak memakai pakaian tanpa busana sehelai pun. Wujudnya digambarkan mirip raksasa gorila atau seperti orang utan yang besar. Makanya di teori Darwin orang-orang Jawa itu dikatakan Homo sapien, Homo pithecanthropus erectus dan lain sebagainya. Penduduk-penduduk ini yang digambarkan seperti gorila yang besar atau monyet yang besar yang berbulu, makanan konsumsinya berupa hayawan, hewan liar berupa kodok, kadal, ular, cacing, jangkrik, walang, serta makanannya itu buah-buahan seperti sirkaya, mete, duet, popohan, mulwo, nanas dan lain sebagainya. Dan tempat yang dihuni oleh penduduk-penduduk ini itu di pepohonan, di pang-pang yang besar,
karena penduduk-penduduk zaman kuno klasik ini tidak menempati gua, karena gua itu ditempati oleh macan gembong. Dan penduduk pegunungan Kendeng Kidul atau pegunungan Kendeng Tua ini, kalau meninggal mayatnya itu dibiarkan saja, ditinggal begitu saja, hingga akhirnya dimakan oleh hewan-hewan buas yang ada pada saat itu. Dan apabila banjir akan tersapu air hingga ke Bengawan Solo dan tercecer dimanapun. Itu adalah penduduk-penduduk kuno, diceritakan, dikisahkan konon seperti itu. Atau penduduk wilayah lain dari pegunungan Kendeng Kidul atau pegunungan Kendeng Tua ini mengistilahkan sosok-sosok penduduk ini dengan julukan, menyebutnya penduduk pegunungan Kendeng Kidul Tua dengan sebutan penduduk Legono. Ada juga yang menyebutkan dengan penduduk Gendruwo, juga ada yang menyebutkan dengan Ketek Limuri. Ini adalah penduduk-penduduk Jawa di Dwipa era kuno klasik dahulu kala, sebelum terjadinya meletus Gunung Lawu 9.000 tahun yang lalu. Nanti kita urut bagaimana penduduk-penduduk itu bisa menjadi bertempat tinggal di daerah-daerah kita masing-masing, sehingga anak turun Nabi Adam alaihi salam bisa bertempat di Nusantara, khususnya tanah Jawa. Perbedaan biasa, tidak dijadikan sebuah gontok-gontokan. Silakan apabila ada informasi tambahan, ada koreksi, bisa berkomentar. Dalam sebuah sejarah dimaklumi adanya distorsi ataupun perbedaan, tetapi ambillah hikmah di dalam perbedaan itu selama ada data informasi yang disampaikan. Sebagai orang Jawa harus tahu asal-usulnya Jawa dan jati dirinya orang Jawa. Rum kuncoroning negoro gunung soko budoyo. Jadi kita sebagai orang Jawa harus berbudaya. Kebesaran sebuah negara itu bisa dilihat dari budayanya. Sampai di sini dulu episode kali ini, kita mengulas tentang penduduk pegunungan Kendeng Tua atau pegunungan Kendeng Kidul sebelum adanya peradaban. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.